Oke, selamat malam Pak Ari, selamat malam Cirusi, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar Lompatan Hidup ya. Hari Selasa, biasanya kita hari Kamis nih, tapi kali ini kita di hari Selasa ya. Karena hari Kamis itu kita ada acara khusus. Nah, malam hari ini perkenalkan dulu saya Charles ya, yang teman-teman pasti tadi sudah terima chat dari saya gitu ya. Saya akan memandu acara pada malam hari ini dan acara malam hari ini kita sifatnya lebih ke tanya jawab ya mengenai human design ya. Jadi sudah pasti teman-teman yang hadir di sini punya ketertarikan tentang human design gitu ya. Nah, acara malam hari ini akan dipandu oleh foundernya Lompatan Hidup yaitu Pak Ari dan Cirusi ya. Cirusi ini spesialis human design analis ya. Jadi nanti teman-teman misalkan yang sudah punya chart, misalkan sudah cari-cari nih tentang human design, misalkan dari tempat lain kah, atau dari internet gitu ya, sudah punya chartnya tapi bingung gitu gimana cara bacanya, ini angka-angka banyak banget gitu, mulai dari mana, terus praktekinnya di kehidupan sehari-hari gimana, gimana supaya human design ini bisa membuat saya tahu apa misi jiwa saya di hidup kita saat ini gitu ya. Nah, nanti acara malam hari ini akan dibagi 2 sesi ya, 3 sesi ya. Jadi yang pertama sesi dari Pak Ari, yaitu pengenalan tentang light and shadow ya, seperti biasa ya Pak Ari ya. Terus tentang energi juga, dan sesi kedua nanti dibawakan oleh Cirusi, saya biasanya manggilnya Cirusi ya. Jadi Cirusi nanti akan menjelaskan secara singkat fitur-fitur di Human Design itu ada apa aja. Dan nanti sesi ketiga kita akan tanya jawab ya. Jadi teman-teman bisa tanya apapun mengenai Human Design ya di webinar kali ini. Oke, waktu dan tempat langsung saja kita kasih ke Pak Ari dulu ya. Silakan Pak Ari. Oke, baik Bro Charles, terima kasih atas waktunya dan selamat malam teman-teman semuanya, dan kami biasa menyebut teman seperjalanan kalau di Lompatan Hidup ya, gitu ya. Perkenalkan sekali lagi saya Ari dan ini istri saya. Serusi. Nah, malam hari ini sebetulnya nanti akan lebih banyak tanya jawabnya. Jadi pada saat ini sesi saya singkat sekali, paling cuma 10 menit pertama saja gitu ya. Selama nanti saya menerangkan, kalau teman-teman langsung ada pertanyaan soal human design atau kata Bro Charles tadi sudah punya chart human design dan ada yang mau ditanyain, Ci, kalau gate ini gimana gimana gimana, langsung tulis aja di fitur chat ya. Mulai dari sekarang tulis pertanyaan aja nggak apa-apa gitu ya. Nanti di sesi tanya jawab kita akan bacakan pertanyaannya teman-teman. Tapi mohon maaf ya, nanti kalau tidak semua terjawab, ya mohon maaf. Jadi ini adu-adu beruntung aja ya. Oke, Jodoh-jodohan. jodoh-jodohan ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah ada pertanyaan, langsung chat, tulis aja di fitur chat ya. Nanti kita akan jawab pertanyaannya ya, teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang masih awam banget dengan human design, saya mau berikan satu cerita singkat saja tentang human design. Begini ya, teman-teman. Cara sederhana ya. Saya akan share screen dulu. Begini. Bentar ya, belum muncul soalnya. Oke. Nah, sebelum saya muncul, sebelum saya mulai, teman-teman, saya mau cross check dulu. Apakah suara dan gambar saya, ini layarnya tulisannya webinar Lompatan Hidup, tanya jawab human design. Apakah teman-teman bisa akses secara jelas? Jika jelas, tolong tuliskan jelas gitu di fitur chat. Jelas ya? Saya Mantap. jelas Pak Ari. Jelas ya? Oke. Baik, yuk. Jelas. Oke, yuk kita mulai ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jelas ya. Oke, kita mau ngobrol dari hal yang sederhana saja. Ya, dari yang sederhana dulu gitu ya. Gini teman-teman. Teman-teman pernah nggak mendapatkan satu kalimat ini, bahwa kalimatnya bilangnya begini, everything is energy, ya, everything is energy. Nah, ini kalimat pertama ya teman-teman. Jadi as a human, we are energy. Jadi apapun di semesta ini, di alam semesta ini, itu energi gitu teman-teman. Nah, sebagai manusia, itu kita juga energi. Dan kebetulan energi yang berdiam di fisik kita sekarang. Ya, kalau saya ya dikasih fisik, ya Ari ini, Rusia, fisika seperti ini, dan teman-teman lain yang ganteng dan cantik-cantik itulah ya. Gitu ya. Everything is energy. Nah, jadi teman-teman, as a human, we are energy. Cuman seringkali kita itu fokusnya lebih fokus ke
hal yang tampak, yaitu fisik kita atau yang kita lakukan, gitu ya. Sedangkan energi ini itu hal yang tidak tampak, nggak kelihatan loh, betul ya teman-teman ya. Halnya tidak tampak, tapi ini berdampak, tapi berdampak, betul ya, tidak Ya. kelihatan, gitu ya. Nah, ada lanjutan ini, everything is energy, energy is everything, energy is everything. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi segala sesuatu di semesta ini itu adalah bentuk dari komunikasi energi sebetulnya, gitu ya. Nah, kita itu sering sekali menganggap bahwa kesuksesan itu hasil kerja fisik. Anggaplah satu aspek saja, kesuksesan dalam sisi finansial, begitu ya teman-teman ya. Kalau orang namanya sukses finansial, itu kelihatannya itu karena dia tuh kerja keras luar biasa. Dari pagi sampai malam, gitu ya. Itu yang terlihat adalah secara fisiknya. Padahal sebetulnya yang bekerja begitu luar biasa adalah yang tidak kelihatan, yaitu energi kita. Gitu ya. Jadi kalau digambarkan, anggaplah ini kita ya. Ini mohon maaf ya, saya nggak bisa gambar ya. Anggaplah ini manusia lah ya. Ini kita. Ya. Aslinya kita itu adalah cahaya. Energi kita tuh bisa berpendar luang dan waktu gitu. Oh, jauh sekali. Radiusnya itu bisa luar biasa jauh sekali. Dan ini nggak kelihatan nih, teman-teman ya. Ini hal-hal ini nggak kelihatan nih. Energi kita tuh tidak tak kasat mata gitu ya, teman-teman. Iya. Tapi bisa berpendar luar biasa gitu ya. Contohnya apa? Contohnya siapa di antara teman-teman yang pernah merasakan kalau teman-teman ada di satu ruangan, tiba-tiba ada seseorang masuk dan tiba-tiba teman-teman langsung kagum gitu. Wah, ini orang siapa ya? Kok kayaknya menarik gitu. Auranya. Auranya gitu ya. Atau berkarisma ya. Teman-teman pernah nonton konser nggak? Konser musik. Oh, itu pas vokalisnya yang berkarisma. Kalau nonton Ariel Peter Pan gitu ya. Itu pas dia masuk, itu orang bisa Ariel gitu ya. Betul ya? Merinding gitu ya. Itu dia belum ngomong apa-apa loh padahal gitu ya. Tapi bisa memendar ruang dan waktu gitu. Nah, seringkali kita itu tidak sadar bahwa yang bekerja itu adalah yang tidak tampak ini, teman-teman. Kita tuh selalu fokus sama yang fisik kelihatan gitu. Diperparah dengan kita nggak tahu kita ini cetakan energi apa, gitu ya. Kita nggak tahu kita ini energi apa, dan dari kecil kita mulai diselubungi sesuatu. Kita sebut aja begitulah ya. Kita mulai diselubungi sesuatu. Nah, begini. Teman-teman pernah kebayang nggak? Kalau ada sebuah lampu ditutupin sebuah kain gitu. Dampaknya apa? Pendaran cahaya lampu tersebut akan memendek. Betul ya? Yang radiusnya tadi bisa sampai sini, itu sekarang radiusnya itu hanya sampai segini. Meredup gitu ya? Meredup gitu ya. Kenapa? Karena yang harusnya energi kita memendar, tapi terselubungi sesuatu gitu. Apa yang menyelubungi kita? Ya mulai dari kita lahir, kita tuh mulai dapat tularan-tularan dari lingkungan kita gitu ya. Bukannya jelek, enggak, tapi itulah hal yang harus kita jalani gitu ya teman-teman gitu ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya pendaran energi kita makin pendek. Makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek, sehingga muncul banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, yang pertama adalah, kok hidup saya begini ya? Kok hidup saya begini ya? Atau kayaknya harusnya nggak begini deh hidup saya. Kok kayaknya saya udah kerja keras luar biasa, kayaknya kok hidupnya begini-begini aja, hasilnya begini-begini aja gitu. Terus apalagi ya? Mungkin teman-teman sukses secara finansial, tapi ada perasaan gini. Kayaknya ada sesuatu yang masih harus saya lakukan deh. Ada perasaan kosong gitu di salah satu bagian dirinya gitu. Jadi dirinya tuh nggak utuh. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masih masih bergema di dalam dirinya teman-teman, gitu teman-teman. Nah, itu dampak dari energi kita tidak berpendar sebagaimana mestinya, gitu. Tidak sebagaimana kodrat ilahinya, gitu teman-teman. Gitu ya. Nah,
Sekarang pertanyaannya adalah, kalau teman-teman merasa ada banyak pertanyaan seperti itu ya, kok hidup saya begini ya, kok saya udah kerja keras luar biasa, kayaknya kok masih begini-begini aja ya. Kayaknya ada yang kosong deh dari apa yang saya lakuin selama ini. Kayaknya hidup saya harusnya nggak begini deh. Harusnya saya nggak ngelakuin ini deh, gitu. Siapa yang terjebak begitu kan ada ya? Kayaknya kayaknya nggak gini deh gitu. Nah, tapi kenapa kita masih ngelakuin itu? Karena katanya kalau mau sukses harus begini. Gitu kan. Kita kan sering ya dapat dapat apa ya? Dapat ajaran-ajaran ya tanda kutip ya, ajaran-ajaran sukses. Kalau mau sukses itu ngelakuinnya begini. Jadi ada bukan ada pola-pola sukses, ada cara-cara sukses populer gitu. Gitu ya. Ya. Padahal cara-cara itu mungkin nggak fit untuk kita. Cara-cara itu bukan buat kita gitu. Atau teman-teman dihinggapi juga dengan definisi-definisi sukses yang populer gitu. Kalau sukses itu begini, kalau sukses itu kalau rumahnya 5, mobilnya 10 misalnya gitu ya. Kayaknya kalau jalan saya belum sukses deh gitu. Terus kalau misalnya saya mau melakukan ini, apakah saya bisa hidup? Saya tahu nih saya harusnya nggak ngelakuin ini, tapi saya mau melakukan sesuatu yang beda, yang kayaknya saya plong, saya enak, saya bisa hidup nggak ya gitu. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan itu di sepanjang hidup kita gitu. Nah, yang perlu kita sadari adalah kita seringkali tidak membiarkan energi kita yang bekerja. Biasanya kita itu membiarkan fisik kita yang bekerja. Padahal yang menarik banyak hadir dalam kehidupan kita itu bukan only doing fisik kita gitu. Tapi kita membiarkan energi kita bekerja. Nah, malam hari ini teman-teman, dulu waktu saya dapat cerita ini gitu ya, saya bertanya, lalu gimana ya supaya saya tahu saya ini tersusun dari energi apa? Nah, singkat cerita, akhirnya Rusi berjodoh dengan sebuah tools. Ya, jadi ini hanya sebuah tools. Dan tools itu bernama Human Design. Dan ada lanjutannya nanti gitu ya. Kita sebut aja ini post pertama ya, Human Design. Tapi apakah kami itu fanatik dengan Human Design? Jawabannya tidak. Kebetulan saja kami menemukan tools Human Design ini kok sesuatu yang menarik. Dan kebetulan setelah kami baca, kami berkontemplasi dengan bantuan petanya Human Design, ada banyak kesadaran yang akhirnya terkuak dari diri kami. Nah, sebetulnya kami berdua, nanti Rusi mungkin akan menjelaskan lebih detail ya teman-teman. Kami berdua sampai akhirnya buat teman seperjalanan lompatan hidup, itu bukan gara-gara Human Design, enggak. Cuman gara-gara kami itu bertanya, sebetulnya bahagia itu ada nggak sih? Sebetulnya hidup yang sempurna itu ada nggak sih? Kira-kira untuk menuju ke situ kira-kira gimana ya gitu. Kok dilalah dalam perjalanan itu bertemu sebuah tools yang namanya Human Design. Dan kebetulan Human Design ini menguak banyak hal gitu. Nah, untuk itu kita langsung tanya-tanya sama Rusi ya gitu ya. Karena dia yang mendalami Human Design. Nah, Bu, tanya ya, singkat dulu ya buat teman-teman yang awam. Human Design itu apa sih sebetulnya? Ya, sorry. Jadi selamat malam ya teman-teman. Human Design buat teman-teman yang benar-benar mungkin masuk ke sini masih awam sama Human Design. Sebetulnya yang seperti Ari bilang ya, Human Design itu satu tools yang bisa memetakan rancangan diri, blueprint seseorang gitu. Sehingga ketika kita bisa mengenali ya, kayak misalnya ada Bapak ya, kita tuh tahu sebetulnya bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan itu sudah tersedia di dalam diri. Bahwa katanya keberhasilan itu sudah ada di dalam diri kita. Tapi gimana kita bisa mengakses keberhasilan itu kalau kita belum kenal kita itu apa, kita itu siapa gitu kan. Nah, di Human Design sebetulnya Human Design ini memetakan rancangan diri seseorang yang asli gitu ya, yang sejati dari lahir itu kita memang terlahir dengan perangkat tertentu gitu ya, dengan mesin tertentu, dengan kombinasi-kombinasi energi tertentu, dan setiap orang dengan apa yang dia punya itu punya jalannya masing-masing gitu, punya panggilannya gitu punya ya, PR-nya masing-masing, punya pelajarannya masing-masing, sehingga sebetulnya
setiap orang itu hidupnya ya sangat personal, sangat subjektif gitu. Nah, karena setiap orang, setiap jiwa itu punya sesuatu yang sangat personal, maka sebetulnya jarang sekali ada hal di dunia ini tuh yang berlaku 100%, berlaku seragam untuk semua orang gitu. Nah, jadi faktanya ketika kita menjalani hidup, kita banyak belajar ya, kita dapat pengetahuan ini, pengetahuan itu, kita dapat didikan ini, ada kebiasaan ini, sehingga dalam perjalanan mungkin tanpa sadar kita banyak memasukkan itu gitu kan. Tapi sebetulnya yang tadi, jarang sekali ada 100%, ada hal yang 100% fit buat semua orang. Nah, sehingga akhirnya itu yang membuat kita perlu learn, dan kemudian sebetulnya kita perlu unlearn gitu. Unlearn apa? Unlearn hal-hal yang ternyata tidak fit dengan diri kita. Nah, bagaimana kita bisa memutuskan apa yang nggak fit? Nah, human design ini salah satu tools yang bisa membantu kita untuk kembali lagi dengerin, terhubung dengan tuntunan dari dalam diri kita masing-masing gitu. Nah, jadi satu hal yang mungkin saya ingin highlight ya dari human design, sebetulnya human design itu mengembalikan otoritas itu ke dalam diri setiap orang. Nah, semoga dalam teman-teman mempelajari human design, memahami human design, semoga tidak menjadikan human design itu sugesti baru gitu. Gitu ya. Jadi ada banyak hal yang sangat personal gitu kan, sangat subjektif. Jadi kembali lagi yang tadi ya, jangan sampai human design ini malah memberikan bentukan baru. Karena sebetulnya human design ini menuntun setiap orang untuk balik lagi, terhubung lagi, kenal lagi dengan dirinya, percaya lagi dengan dirinya, sehingga pada akhirnya nanti mungkin teman-teman nggak perlu lagi human design. Kalau sudah benar-benar terhubung, sudah benar-benar tahu, sudah benar-benar kenal. Karena tuntunan kita di dalam itu terhubung langsung dengan Sang Pencipta kita gitu. Jadi pada dasarnya semua orang itu sudah punya tuntunannya sendiri-sendiri. Nah, tapi dalam menuju ke sana mungkin belum banyak orang yang bisa langsung terhubung. Nah, untuk itulah kita menggunakan human design untuk kembali ke dalam diri kita, kembali terhubung, kembali mengenal diri kita. Jadi intinya itu ya, highlight-nya human design. Jadi human design ini balik lagi adalah perjalanan setiap orang. Misalnya saya sebagai konselor, sebagai konsultan gitu ya, saya hanya bisa membacakan. Tapi yang bisa menemukan gitu ya, ini itu relate-nya apa dengan diri saya, dengan kehidupan saya, itu perlu orang yang bersangkutan yang berjalan sendiri. Gitu ya. Jadi belakangan ini saya banyak dapat pertanyaan nih kayak Ci, bisa nggak lihat pekerjaan yang cocok untuk saya apa gitu ya? Atau saya pernah dapat, Ci, bisa lihat nggak jodoh saya itu yang seperti apa ya harusnya misalnya. Nah, sebetulnya human design itu yang seperti tadi kan, kalau kita pahami bahwa esensi human design adalah untuk kita mengenal diri kita sehingga kita bisa mendengar kembali tuntunan dari dalam diri, maka hasilnya dari human design kita mungkin nggak akan tahu langsung ini loh A, B, C-nya gitu ya. Tapi kita akan dapat kembali gitu. Feel-nya, oh saya jadi tahu saya tuh cocoknya kerja apa karena kita sendiri yang merasa. Gitu ya. Jadi supaya sudut pandang kita sama dulu gitu. Yes. Jadi jangan sampai malah human design itu jadi sugesti baru gitu ya. Oh, saya cocoknya baru. Ini, malah dapat inputan dari luar, bukan ditumbuhkan dari dalam lagi gitu ya. Karena yang menciptakan human design, menemukan human design, Rauruhu tuh bilang bahwa kita itu yang kita perlukan sebetulnya untuk berhasil itu bukan menambahkan lagi, karena kita sudah punya segala sesuatunya di dalam. Tapi yang perlu kita lakukan adalah justru melepas. Kalau yang tadi Ari analogikan, yaitu melepas yang tadi, melepas selubung, melepas tularan-tularan, melepas hal-hal yang mungkin tidak fit dengan kita, gitu ya. Jadi human design ini membantu kita untuk mengenali apa yang kita perlu lepas dan apa yang perlu kita rayakan, gitu. Apa yang perlu kita asah yang sudah ada di dalam diri kita. Gitu ya. Oke. Mungkin itu aja ya, pendeknya ya. Kita langsung tanya jawab aja ya. Gitu ya. Kita kembalikan ke Bro Charles saja langsung ya. Ya, Cirusi boleh nggak tolong share
chart-nya human design, contoh aja, supaya teman-teman Oke. tahu gitu. Apa sih human Oke. design itu, chart-nya kayak apa sih gitu? Ini chart human design. Oke. Nah, Kalau mungkin mau yang boleh dijelasin singkat aja, Ci. Misalkan ini oh, angka-angka ini ini apa yang sih ada gitu? ini ya. Iya, iya. Ini deh ya. Ini saya Hmm. share chart saya sendiri Oh iya. daripada share punya orang. Ya. Ya, jadi di human design ini sebetulnya ada banyak sekali fitur ya. Ada banyak sekali item yang sebetulnya ini adalah kepingan-kepingan puzzle yang membentuk diri kita gitu. Nah, karena fiturnya banyak gitu ya, itemnya banyak dan ini sebetulnya saling memberi peran gitu ya, saling berhubungan untuk membentuk diri seseorang, maka memang human design ini sebetulnya perlu dibaca secara keseluruhan. Karena Nggak bisa sepotong-potong ya? iya, kalau sepotong-sepotong nanti kurang lengkap gitu dan bisa jadi nanti malah jadi sugesti baru tadi Iya. yang enggak lengkap gitu ya. Jadi memang sangat disarankan untuk membaca human design itu menyeluruh sehingga akhirnya teman-teman kayak bisa dapat bisa menghubungkan sendiri gitu kepingan-kepingan puzzle-nya ya. Nah, di human design itu ada yang pertama itu ada profile di sini ya. Kemudian profile ini adalah karakter secara gambaran besar. Oke. Kemudian ada type ini adalah bisa dibilang mesin kita gitu ya, cara kita beroperasi, peran kita secara mesin itu seperti apa, dan biasanya type ini itu satu paket dengan strategi, signature, dan not self theme gitu. Strategi sendiri itu adalah cara kita berinteraksi gitu ya, cara kita menentukan timing yang tepat karena semua action kita, semua keputusan kita itu juga sangat bergantung kepada timing. Nah, timing yang tepat seperti apa? Nah, itu tergantung strategi kita. Jadi sebetulnya strategi ini itu adalah cara masing-masing type untuk tahu yaitu perlu actionnya kapan perlu menunggu, kapan perlu bertindak gitu ya. Nah, kalau kita melakukan sesuai strategi, maka hasilnya adalah kita bisa banyak hal ya dalam hidup tuh lebih mengalir gitu ya, nggak maksa karena timingnya tepat. Gitu. Nah, kemudian ada signature. Signature ini adalah saya sering bilangnya ini kayak green light ya, lampu hijau. Jadi signature ini adalah sinyal yang memberi tahu kita bahwa kita sudah on the track sesuai dengan diri kita melakukan hal-hal yang selaras gitu ya, yang memang on the track kita lah gitu. Nah, itu munculnya adalah perasaan signature. Nah, ini beda-beda sesuai type-nya apa. Kemudian not self. Nah, kalau not self ini adalah red light gitu kan, lampu merah. Kalau yang tadi lampu hijau yang artinya oke, go ahead, kamu udah ada di jalur yang benar gitu kan. Tapi kalau not self itu adalah lampu merah. Nah, di mana-mana kalau kita ngelihat lampu merah, ketemu lampu merah, maka berarti kita perlu berhenti gitu kan. Berhenti untuk apa? Berhenti untuk mereview apa hal yang kita tabrak, atau apa yang kita paksa, atau apa yang sebetulnya nggak selaras tapi kita paksakan sehingga kita berbelok keluar dari track kita gitu. Nah, itu adalah lampu merahnya berupa perasaan si not self gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita sedang merasakan not self itu bukan untuk tenggelam di dalamnya, tapi itu pertanda untuk kita berhenti sejenak supaya kita bisa mereview. Nah, kemudian ada inner authority. Inner authority ini salah satu fitur paling penting ya, kalau yang saya pelajari di human design, karena inner authority ini sebetulnya adalah yang tadi, otoritas di dalam diri kita yang bisa kita andalkan untuk menunjukkan, untuk menyaring gitu ya, hal-hal yang selaras dengan kita atau yang tidak gitu. Nah, inner authority ini sebetulnya adalah petunjuk untuk banyak hal yang kita cari gitu. Ya. Apa ya pekerjaan yang tepat gitu ya. Ini kalau saya sedang dilema bagaimana tahu mana yang tepat untuk saya, termasuk orang yang tepat buat saya seperti apa misalnya, atau pilihan-pilihan di dalam hidup kita itu sangat bisa kita dapatkan pilihan yang tepat itu dari si inner authority kita. Oke. Terus kemudian ada incarnation cross. Incarnation cross ini
Jadi sebetulnya di sini itu kan ada, kalau teman-teman lihat itu ada angka-angka ya. Ada 1 sampai 64 angka. Itu adalah bentukan-bentukan energi yang tercetak di dalam DNA diri kita gitu ya. Nah, dari setiap energi ini tidak semua energi itu berperan dalam porsi yang sama. Ada mungkin energi-energi yang munculnya minor gitu, tapi ada energi-energi yang sangat dominan gitu muncul di dalam rancangan diri kita. Nah, 4 energi yang paling dominan itu adalah 4 energi yang ada di incarnation cross kita. Ini adalah fondasi diri kita. Nah, 4 energi inilah yang membentuk paling banyak warna diri kita tuh seperti apa. Nah, energi ini juga berarti kita punya potensi-potensi yang paling terlihat dalam karya kita, dalam diri kita gitu ya. Tujuan-tujuan hidup kita itu berhubungan dengan energi, 4 energi utama ini. Nah, karena berhubungan dengan karya, dengan tujuan gitu ya, dengan pelajaran-pelajaran, maka incarnation cross ini sering disebut misi jiwa. Atau tapi kalau saya lebih suka menyebutnya tema hidup. Karena dari energi-energi yang dominan inilah kita akan terarah, akan punya panggilan-panggilan tertentu karena kita memang punya potensi-potensi tertentu yang diarahkan cocok dengan panggilan itu gitu. Nah, itu bisa dilihat dari incarnation cross gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk orang-orang yang baru, saya menyarankan mereka untuk paling tidak mulai dari hal yang di sini aja dulu gitu. Ya, betul. Supaya melancarkan kita mengenal fitur-fitur, mengenal rasa gitu ya. Oh, ini saya lagi signature, oh ini saya not self, terus kemudian fasih menggunakan inner authority, terus tahu mengenali timing yang tepat gitu ya. Karena ini semua yang nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana kita menggunakan energi-energi yang kita punya gitu. Ya, jadi kalau teman-teman yang mungkin udah baca human design cukup dalam, pasti akan ada banyak sekali kata-kata ikuti strategi, ikuti authority gitu ya. Termasuk pada saat menggunakan energi-energi yang kita punya tuh timingnya kapan sih saya paling tepat menggunakan energi ini gitu ya. Itulah yang kita dapat dari type dan inner authority. Nah, kalau ini sudah mulai fasih, baru kita bisa masuk lagi, gabungkan lagi ya puzzle-puzzlenya itu ke center ini ya, ada 9 cakra ya, 9 cakra atau center. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, center ini adalah sebetulnya bagian dari tubuh kita, pusat-pusat di tubuh kita yang memiliki fungsinya masing-masing. Gitu ya, fungsinya fungsi tertentu. Nah, energi-energi ini ada di center yang mana itu biasanya sesuai dengan fungsinya itu gitu ya. Jadi misalnya contoh head. Ini ada energi head ini bicara tentang ide, inspirasi gitu ya, pertanyaan-pertanyaan. Maka energi-energi di sini 64, 61, 63 itu energi-energi yang hubungannya dengan inspirasi, pertanyaan-pertanyaan gitu ya, misteri-misteri ya, itu berhubungan dengan itu. Nah, dari setiap energi ini, inilah sebetulnya potensi-potensi yang tercetak di dalam DNA kita. Nah, ketika kita mengenali energi-energi kita ini tersusun dari energi apa, maka yang pertama manfaatnya adalah kita jadi tahu potensi sejatinya dari diri kita tuh apa aja. Gitu ya. Banyak mungkin potensi yang selama ini ada tapi kayak masih kekunci gitu. Iya, betul. Masih belum ke unlock sehingga Bahkan malah nggak tahu. Malah iya gitu. Nggak tahu karena masih kekunci itu kan. Iya. Nah, dengan adanya human design paling tidak kita jadi mengenali potensi asli saya itu sebenarnya saya punya ini. Dan terkadang mungkin kita sendiri mungkin sudah punya rasa bahwa kayaknya saya bagus di sini deh. Kayaknya saya hebat di sini deh. Tapi mungkin sesuatu yang menurut kita something itu mungkin dianggap nothing gitu oleh lingkungan gitu. Sehingga akhirnya kita mulai mengubur lagi, mungkin itu bukan sesuatu yang penting deh gitu. Nah,
saya pribadi begitu melihat human design saya pelajari, saya banyak mendapatkan konfirmasi dan validasi. Gitu. Jadi human design ini bisa memberi konfirmasi terhadap kita bahwa oh iya bener toh saya tuh punya ini gitu ya. Dan yang kedua adalah semua energi ini bisa muncul dalam yang namanya shadow atau not self atau juga yang potensi. Kalau yang pertama tadi yang potensi untuk mengenali kekuatan, kalau yang shadow itu fungsinya untuk kita bisa mengenali kenapa sih pelajaran-pelajaran hidup tertentu tuh datang ke saya. PR ya. Kenapa ada pola-pola tertentu kok kayaknya berulang terus. Sebetulnya saya tuh harus belajar apa. Nah, itu bisa kita kenali juga dari energi-energi ini. Gitu ya, itu secara gambaran besarnya. Oke. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan gimana, Cirusi? Boleh. Ini Mudah-mudahan sudah banyak sekali kayaknya sampai mudah-mudahan sahur sempet. ini kita. Aku sih senang-senang aja ya sebetulnya. Karena oh ya, teman-teman sebagai informasi, Cirusi ini energinya tuh makin keluar kalau makin ditanya, ya. Jadi silakan rasakan sendiri. Anda bertanya, dia menjawab. Cirusi ini luar biasa dalam menjawab. Tapi kasih pertanyaan yang tepat juga ya. Ya, Oke, jadi kita kalau saya nggak tahu ya saya akan bilang nggak tahu ya. Iya. Oke. Jadi Ya. kita mulai ya, Ci. Ya. Ini dari Sucen. Malam, bagaimana tahu misi jiwa seseorang? Oke. Yang ini itu udah di stop share ya. Oke, bentar. Share screen lagi. Layarnya tetap gitu aja, Pari, yang itunya. Oke. Tetap cat aja. Oke, lanjut. Oke. Misi jiwa Belum. seseorang. Oke. Misi jiwa seseorang kalau tadi ya itu kita udah mention di sini ya. Kita akan mendapatkan petunjuk sih sebetulnya ya. Petunjuk tentang panggilan-panggilan kita, peran kita di dunia ini itu dari incarnation cross ini. Gitu ya. Ya, jadi paling gampang sebetulnya kalau kita mau tahu dulu deh gambaran awalnya itu dari incarnation cross. Kita bisa kebayang sebetulnya untuk apa sih saya hadir di dunia ini? Peran saya apa? Apa yang bisa saya bagikan atau apa yang bisa saya lakukan? Itu dari incarnation cross. Contoh kalau incarnation crossmu ini. Incarnation cross saya ya. Karena catnya kan ada di kamu ya. Habis ini nanti kita bedah jawab pertanyaannya. Oke, supaya teman-teman dapat gambarannya. Left angle cross of refinement punya saya. Jadi left angle itu kalau buat teman-teman yang incarnation cross-nya left angle itu tema hidupnya lebih bersifat transpersonal. Jadi akan banyak sih berhubungan bukan cuma untuk dirinya sendiri tapi akan banyak berhubungan dengan orang juga gitu. Mempengaruhi dan dipengaruhi orang gitu ya. Transpersonal. Nah, punya saya sendiri itu refinement kan. Refinement itu menyuling. Ya, menyuling, ada yang bilang memurnikan gitu ya. Jadi secara gambaran besarnya saya sebetulnya dari energi-energi 4 ini itu saya punya warna saya tuh kayaknya hadir untuk ikut menyuling energi-energi orang gitu. Makanya kamu sering dicurhatin ya. Nah, sebetulnya kalau kita nggak tahu human design pun, misi jiwa kita tuh bisa kita kenali dari pertanda-pertanda di kehidupan sehari-hari kita. Seperti kita tuh seringnya dimintai tolong apa sih? Orang itu datang ke kita itu karena butuh apanya kita. Gitu. Terus apa yang kayaknya mau kita lagi down, mau kita lagi up, kok kayaknya hal ini tuh berulang terus saya lakukan gitu ya. Nah, itu juga bisa tahu gitu. Jadi sebelum saya tahu human design, saya memang udah punya gambaran karena sering dicurhatin orang tadi. Ada aja di telepon ya. Nah, iya gitu sih. Nah, nanti kalau untuk lebih lengkapnya, refinement-nya dengan cara apa? Ya dengan energi-energi ini gitu. Energi 33 karena kebetulan saya terhubung dengan kesadaran. Sehingga kalau teman-teman yang mungkin nanti cek human design ke saya, sisi human design yang saya highlight itu lebih dari perjalanan lebih ke perjalanan kesadaran. Karena memang warna saya itu gitu kan. Terus ada sensitivity, ada creativity dan ya itulah ya. Intinya itu di jiwa. Oke. Jadi teman-teman karena
human design itu perjalanan masing-masing pribadi. Lebih baik kalau misalkan mau gitu ya, bisa konsultasi private sama Cirusi ya. Nanti kalau mau tahu gimana caranya, kontak saya aja. Pasti udah punya nomor saya kan? Kan masuknya lewat Charles. Terkenal ya Iya. Bro Charles ya. Nomornya di mana-mana ya. Iya. Waduh. Oke, Ya, terus? lanjut ya. Ya. Lanjut ya, Ci. Apa Iya. masih Iya, ada iya. yang mau tambahin? Enggak, Udah ya? dia. Lanjut. Lanjut. Dari Firna. Oke. Firna, proyektor, profil 552. 52. Dan garis miring 2 ya, 52. Oke. Nah, Cirusi mau jawab proyektornya atau profilnya atau dua-duanya, terserah. Ya udah, karena ini waktunya singkat, saya kasih keyword-keywordnya aja ya buat gambaran Oke, ya. oke. Jadi Silakan, untuk Ci. proyektor itu kan bisa dibilang salah satu type yang non energi ya, karena sakralnya putih kan. Jadi dia itu tipe energi yang ringan, yang light ya. Jadi kalau proyektor salah satu type yang ininya putih. Kamu merah kan? Punya saya merah. Nah, proyektor ini intinya karakternya yang tadi energinya ringan sehingga dia tuh bekerja dengan menyerap. Menyerapnya dia itu sedikit demi sedikit tapi konsisten. Jadi dia sifatnya absorb gitu ya, ringan tapi terus nyerap sehingga proyektor ini dikenal karena ekspertisnya, karena keahlian. Karena biasanya type proyektor ini dia tuh hanya perlu menemukan apa sih yang dia pengen kulik gitu ya, yang kayaknya dia pengen masuk, pengen gali terus ya, karena itulah yang akan dilakukan di sebagian waktu menunggunya gitu kan, karena strateginya wait for invitation. Jadi proyektor itu keywordnya menyerap, terus sedikit demi sedikit tapi konsisten, sehingga di satu titik dia punya lebih banyak daripada type lainnya. Sehingga itu yang membuat dia dikenal sebagai expert. Nah, karena dia punya expertise, punya keahlian, sehingga perannya itu lebih banyak sebagai pemimpin, tapi pemimpinnya bukan yang di lapangan. Oke. Tapi pemimpinnya lebih yang bersifat strategis, koordinasi, guiding gitu loh. Karena itu, jadi dia seperti itu. Kalau di orkestra, dia bagian konduktornya, dirijennya. Bukan jirgen ya? Dia dia nggak pegang alat musik, tapi Iya, iya. arahan dialah yang itu perannya dia. Kemudian kalau 52-nya, 5-nya heretical, 2-nya hermit. Intinya sekali lagi secara gambaran besar ya, Karena ini baru potongan-potongan ya. karena Iya, baru potongan-potongan. 5-nya itu sebetulnya kalau heretik itu kan dia sifatnya, heretik itu pemimpin yang punya solusi praktikal. Jadi 5 itu punya vibes bisa diandalkan untuk kasih solusi, untuk tahu mana yang work, mana yang enggak gitu ya. Terus ada sisi provokasinya juga gitu ya. Sedangkan 2-nya itu kan hermit, pertapa. Nah, sehingga sebetulnya pada saat si 5-nya jalan itu perlu diselaraskan sama si hermitnya. Kapan dia menyediakan dirinya untuk keluar? Karena sebetulnya ada kebutuhan untuk ke dalam, tapi juga ada kebutuhan untuk keluar. Nah, kapan ke dalam, kapan keluarnya? Ikuti strategi dan inner authority. Kalau proyektor strateginya wait for invitation, berarti kapan keluarnya? Ketika ada undangan. Gitu. Nanti tinggal dilihat inner authority-nya apa ya, itu yang jadi juga untuk menunjukkan ya mana undangan-undangan yang tepat gitu, mana undangan-undangan yang memang sesuai, selaras untuk ditanggapi gitu ya. Oke. Semoga cukup buat gambaran. Sementara gitu dulu ya, lebih lengkapnya pokoknya private sama Cirusi nanti dijelasin. Oke. Lanjut ya Ci, ini dari Kak Dini ya. Kak, tanya aku punya gate 13, 33, 61, 24, dan 18. Mungkin Cirusi boleh bantu salah satu aja, Ci. Ini 13, 33, 61, 24, 18. Ini gate yang gimana ini nih? channel. Ya Ini ini channel kali ya? Iya, ini channel. Nah, mungkin bisa diterangin gate dan Channel itu apa, Ci? Coba, Ci. Channel itu ketika ada dua energi yang nyambung terhubung. gitu ya? Terhubung membentuk channel. Nah, kebetulan aku punya 2 channel yang disebutin sama Kak Dini nih.
aku punya 3313 sama punya 18. Itu yang namanya channel. Ya. Kalau yang Nyambung ini ya? kan, kalau yang kayak ini yang 12, dia cuma separoh tapi yang sininya kan Enggak ya? putih. Sehingga itu nggak jadi channel gitu. Jadi kalau channel tuh ada dua gate yang terhubung jadi satu. Gerbong sama gerbong nyambung ini ya. Iya. Oke, ya lanjut. Jadi channel itu sebetulnya memberitahu kita gift kita, karunia-karunia kita yang akan berperan dalam kita melakukan misi jiwa kita. Oke. Gitu ya. Jadi nyambungnya ke sana. Apa ini yang mau dijelasin? Satu aja kali ya. 1333 atau berapa? 6124. Oke, 3313 deh, ya. Oke. Jadi gini, biasanya kalau channel berarti dua gate yang terhubung itu membentuk satu paket lengkap, sehingga kira itu yang membentuk satu karunia itu. Oke. Nah, kayak contohnya yang saya punya nih, yang ditanyain 3313. 33 itu bicara tentang energi, tentang kesadaran, mindfulness. Terus dia itu jadi dia itu banyak menyimpan kisah-kisah gitu ya, banyak pengalaman-pengalaman, dan dari pengalaman-pengalaman itu kesadarannya mengolah pengalaman-pengalaman itu sehingga akhirnya dari pengalaman itu energi ini tuh bisa mendapatkan intisari. Kebijaksanaan itu apa sih dari pengalaman ini, baik itu pengalaman orang maupun pengalaman diri sendiri, sehingga akhirnya kita punya kesadaran yang terus naik gitu kan, sehingga akhirnya biasanya ya berpengaruh lebih wise gitu kan, lebih bijak dalam memandang segala sesuatu. Dan gate 13-nya itu adalah gate pendengar, listener. Nah, ini juga mungkin yang membuat yang kalau tadi Ari bilang saya sering dicurhatin gitu ya. Entah kenapa saya juga biasanya orang-orang yang punya gate listener itu secara alami memang membuat orang tuh merasa nyaman dan didengarkan gitu ya. Dan secara lebih luas lagi, 13 ini tidak cuma bicara tentang mendengar orang lain gitu, tapi juga mendengar kehidupan, mendengar saat semesta berkomunikasi, berbicara. Jadi 3313 ini kayak mereka tuh nangkep kisah-kisah gitu ya. Mereka tuh nangkep pesan-pesan dari kehidupan, dari orang gitu, dan mereka ngambil message-nya itu loh. Oke. Pesan-pesannya. Sehingga akhirnya itu yang nanti akan dibagikan ke orang-orang yang datang. Oke. Seru ya, kita kayak jadi punya cerita versi kita ya. Iya. Oke. Gitu ya. Jadi Kembali itu yang bagaimana dua gate di channel itu saling melengkapi gitu ya, membentuk satu karunia yang lengkap. Yes. Iya, oke. Ci, ada nggak orang yang channelnya tuh nyambung semua seluruhnya? Nah, nggak ada. Nggak ada lah ya. Jadi Nggak pasti ada, ada yang kosong ya. Iya, karena Gate-nya juga nggak 64-nya nyala ya. Betul. Jadi dari kan tadi ada 64 gate ya. Ada 64 gates, biasanya rata-rata seseorang gitu ya bisa punya paling banyak mentok-mentok itu cuma bisa punya 26 yang nyala. Dan ini bukan bagus-bagusan ya. Oh, saya banyak nih. Ya, itu nggak gitu ya. betul. Gitu. Semua di human design ini tidak bicara soal polaritas ini bagus ini enggak gitu, enggak ada. Tapi semua di human design ini hanya bicara tentang ini dan itu. Makanya dia bilang human design ini adalah science of differentiation. Berbeda itu ya nggak ada yang mana lebih bagus mana lebih jelek ya, beda aja gitu. Nah, karena beda itu bisa saling mengisi. Nah, 26 energi ini juga kan seseorang paling banyak 26. Tapi ada juga yang kurang. Kayak contohnya punya saya mungkin termasuk sedikit. Saya cuma punya 18 nih yang nyala gitu ya. Nah, mana yang lebih bagus? Yang nggak ada, masing-masing dianugerahi banyaknya energi tepat sesuai kebutuhan perjalanan jiwanya. Jadi kalau jiwanya butuh senjata banyak, ya dikasih banyak karena mungkin di perjalanannya dia akan perlu menggunakan itu. Tapi kalau yang sedikit juga nggak akan kekurangan karena di perjalanannya yang kelihatannya lebih sedikit itu pun cukup gitu.
untuk menjalani hidupnya secara utuh gitu kan. Yes. Gitu ya. Oke. Semua sudah baik adanya. Iya. Oke. Lanjut ya, Ci. Pertanyaannya. Dari Kak Devinta nih ya. Ya. Cirusi, beda cakra yang divine dan undefined itu apa ya? Pengaruhnya apa, Trims? Oke. Oke. Jadi Mungkin divine-nya itu yang nyala, yang bentuknya kayak gimana? ya. Jadi cakra itu yang tadi ya, yang ada 9 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini kan kalau kita lihat ada yang berwarna, ada yang nyala. Berwarna ada ya, putih. Ada yang berwarna, ada yang putih. Iya. Berwarna itu divine, kalau putih itu undefined atau ada yang juga bilang open. Nah balik lagi ke yang tadi ya, nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Tapi kita jadi bisa menyadari kecenderungan-kecenderungan dari cakra-cakra kita. Apakah itu divine atau undefined, masing-masing punya kecenderungannya masing-masing. Gitu ya. Jadi bedanya, kalau yang divine atau nyala berwarna, itu sifatnya dia punya. Dia memiliki itu di dalam dirinya, dan itu sifatnya fix. Berarti artinya selalu ada, konsisten ada gitu ya, dan sifatnya memberi. Oke, kemudian kalau yang undefined, yang putih, yang open, dia sifatnya ya namanya juga open kan, terbuka, sehingga dia sifatnya menyerap. Dan kalau yang tadi define itu fix, tapi kalau yang terbuka menyerap tadi ini justru bisa melipat gandakan gitu ya. Jadi yang kalau yang putih terbuka menyerap tapi bisa melipat gandakan apa yang dia serap ya. Kalau yang berwarna tetap tapi terus ada. Nah, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek, tapi masing-masing punya kecenderungannya sendiri-sendiri, tergantung fungsi cakranya apa. Nah, jadi kalau kita misalnya nih, yang punya saya ya, punya saya contohnya cakra head-nya putih dan kosong karena nggak ada satupun gate yang nyala di situ. Itu berarti untuk head itu kan tadi bicara tentang ide, inspirasi, pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi dengan cakra head saya yang putih, itu saya tuh selalu terbuka gitu ya. Dan semua inspirasi, semua ide itu bisa masuk. Jadi apapun yang lewat tuh bisa masuk ke saya. Nah gitu ya. Jadi baik yang putih maupun yang nyala sebetulnya tidak perlu takut kekurangan inspirasi gitu. Karena semua itu saling kayak berinteraksi gitu kan. Nah, yang perlu saya pelajari adalah kecenderungan saya yang putih, karena punya saya putih. Kecenderungan head yang putih adalah karena dia open, menyerap segala sesuatunya, kadang-kadang bisa terlalu banyak yang diserap, sehingga akhirnya saya kebingungan. Karena semua ide kelihatan bagus, semua inspirasi kelihatan menarik, gitu ya. Tapi kan balik lagi, tidak semuanya cocok untuk saya, gitu. Nah, sebetulnya pelajaran-pelajaran dari yang putih-putih itu kita perlu dengan kesadaran, sebetulnya kita bisa mengaktifkan filter. Apapun ya, kalau ini tentang ide, inspirasi, ini tentang misalnya ini tentang emosi, ini tentang kekhawatiran, ketakutan, ini tentang dorongan untuk bergerak gitu ya. Jadi yang undefined itu hanya perlu mengelola, mengamati supaya dia bisa memisahkan mana yang punya orang yang sebaiknya tetap stay di luar, tidak perlu masuk, mana yang memang punya kita dan perlu kita kerjain supaya kita nggak ketularan terlalu banyak. Overload. Ya, itu. Jadi kalau untuk saya ya memilah inspirasi yang masuk. Kalau untuk yang divine ya perlu menyadari apa yang dia keluarkan, dorongan-dorongan apa dari cakra yang divine tersebut yang perlu dikelola juga. Itu ya. Lebih spesifiknya nanti kalau bicara satu persatu mungkin lebih kebayang. Ya, iya, benar. Biasanya kalau udah bicara private sama Cirusi itu dihubungin sama perjalanan kehidupannya masing-masing itu lebih dapat ya. Lebih relate ya, karena Lebih biasanya relate, ada pengalaman, ya ada pengalaman. Karena ada pengalaman hidupnya. Oke ya, lanjut ya Ci. Dari Pak Teddy ya, bagaimana cara mengoptimalkan right angle cross of explanation? Ikuti strategi dan authority overthinking fixing supaya tidak asal trial error. Ini Bro Charles nih. Sama nih. Ya.
right angle cross of explanation. Cara mengoptimalkannya, ya, kalau right angle cross of explanation tuh apa aja ya empatnya? Saya juga lupa. Tergantung sunnya juga ya. Iya, ada yang 23, ada yang 43 gitu kan ya. 43, 23, 23, 43 ya. Perlu dicek lagi sih. Sebetulnya kalau yang itu ya benar, ikuti strategi dan authority, overthinking, fixing, supaya tidak asal trial dan error. Sebetulnya Pak Teddy sudah menjawab itu. Supaya tidak asal trial dan error, trial dan error, itu ya ikuti inner authority-nya gitu. Yes. Karena biarpun ada profil-profil tertentu, ada energi-energi tertentu yang sifatnya explore misalnya, tapi inner authority itu yang Setuju. akan menyaring, yang akan menuntun trial error yang mana yang layak. Ya. Karena tidak semua percobaan itu harus dimasuki, walaupun profilnya trial and error gitu kan. Karena ada trial and error yang mungkin berujungnya pertumbuhan. Oh, ini error tapi saya belajar sesuatu, saya ketemu orang-orang yang tepat, saya ketemu guru misalnya. Itu trial and error yang membuahkan pertumbuhan. Tapi ada trial and error yang hasilnya krisis gitu. Iya. Karena mungkin itu sebetulnya dari awal, mungkin authority-nya udah bilang, Udah ditabrak. itu nggak usah deh, nggak usah diambil, itu bukan buat kamu misalnya. Tapi karena mungkin belum mengenal, akhirnya masuk aja gitu. Nah, biasanya bisa diamati di belakang, itu hasilnya ya banyak ketidakselarasan, termasuk yang tadi bisa krisis, bisa banyak kerugian, bisa banyak hal-hal tidak nyaman yang akhirnya bukan ke pertumbuhan tapi malah kayaknya malah masuknya ke pola-pola yang tidak sehat gitu. Nah, untuk overthinking dan overfixing ya, itu balik lagi ke kesadaran. Begitu kita sudah mengenali energi ini bicara tentang apa, dan sebetulnya setiap energi itu kan ada kecenderungan tadi ya, ada kecenderungan shadow, ada kecenderungan north self. Sebetulnya itu yang bisa kita amati di kehidupan sehari-hari. Ada apa, baik itu pengalaman, kejadian, orang-orang yang kita temui, yang bisa jadi memunculkan shadow-shadow di dalam diri kita. Tapi sebetulnya kejadian itu sebagai petunjuk supaya kita mengenali bahwa ini loh, ada hal di dalam diri kamu tuh yang belum beres, yang belum bertransformasi dari shadow ke potensinya gitu. Jadi sebetulnya ya kuncinya di kesadaran sih, Pak Teddy. Kesadaran itu termasuk mengamati tadi ya, mengamati inner authority, mengamati strategi, termasuk mengamati pada saat overthinking itu terjadi. Hanya lewat kesadaran baru kita bisa tahu mana yang perlu kita kerjain. Oke, lebih lengkapnya Private sama Cirusi ya. Biar relate sama kehidupannya gitu. Soalnya kalau ini kan perlu dicocokin lagi. Umum ya. Oke, lanjut Ci. Dari Pin La Rosa nih Kak. Pin La Rosa proyektor tadi udah dijelasin ya? Udah. Proyektor udah ya. Kita lanjut ya. Bu Tantri. Inner authority saya sakral. Bagaimana cara mendengarkan suara sakral? Saya pernah sesar. Apakah ini mempengaruhi jalur energi di sakral ini? Apakah bisa dipulihkan kembali? Silakan Ci, menarik. Oke. Kalau sakral itu kan sebetulnya ya, sakral itu dia bicara tentang kecerdasan respon tubuh. Jadi sebetulnya kalau pernah sesar atau pernah ada luka secara fisik sebetulnya tidak mempengaruhi gitu ya, karena kecerdasan tubuh itu memang sudah ada, sudah melekat lah gitu ibaratnya. Nah, untuk yang inner authority sakral, bagaimana cara mendengarkannya? Balik lagi, latihan dan eksperimen diamati sehari-hari. Tapi intinya sakral itu kan cuma ada dua kan ya responnya, yes gitu ya atau no, enggak gitu. Cara sederhananya adalah sebetulnya dengan kita mulai terlatih mengenali sensasi tubuh yang muncul. Jadi kalau sakralnya bilang ya, itu rasanya, karena sakral ini kan kita bicara tentang energi ya, energi untuk doing something gitu, untuk melakukan gitu ya.
Kalau sakralnya bilang iya, maka sebetulnya energi yang ada di sakral ini tuh on, jadi bisa diakses gitu kan. Karena dia bisa diakses, jadinya tuh kayaknya ya tubuhnya tuh berenergi gitu. Kayaknya langsung enteng, langsung mau bangun. Kadang-kadang bahkan sebelum kita mikir, badannya udah gerak gitu. Misalnya diajak pergi yuk gitu. Kalau sakralnya udah on, mungkin sebelum kita mikir mau apa enggak ya, kok nih badannya udah tahu-tahu udah buka lemari baju, udah baju. Itu sakral itu seringkali juga lebih cepat ya daripada logika gitu. Jadi ciri utamanya ya badannya terasa ringan dan biasanya langsung bergerak gitu. Pokoknya sensasinya enak-enak aja, nyaman. Tapi kalau yang no, kebalikannya, Mager ya? ada sensasi-sensasi berat, nggak nyaman gitu ya. Terutama kalau nggak nyaman terhadap sesuatu bisa juga ke sensasi badan kan. Dan karena sakral ini adanya sedikit di bawah pusar ya, mungkin juga ada kayak Mules. sensasi mules atau mual atau apa gitu. Tapi bisa Pokoknya juga di kepala ya, berat ya. bisa gitu. Pokoknya Jadi, sensasi tubuh gitu ya. diamati aja dan biasanya energinya tadi off gitu. Jadi kayaknya kok berat ya, males gitu. Nah, itu sih. Nah, untuk lebih fasih memang perlu kesadaran untuk diamati dan dicoba. Kan dari kecil kita nggak pernah diajarin latihan dengerin inner authority ya. Betul. Kita Apalagi kalau orang tuanya bilang, ayo nurut. iya. Inner authority-nya nggak pernah Kita dilatih. seringkali dari kecil terbiasanya pakainya justru outer authority. authority. Jadi ketika kita baru mulai mau pakai yang inner authority lagi, wajar kalau kita perlu proses. Tapi karena itu sesuatu yang melekat, pastinya bisa gitu. Semua orang bisa. Oke. Thank you penjelasannya, Cirusi. Iya. Lanjut ya. Jadi tadi Bu Tantri udah. Dari Kak Hasna. Halo Kak Rusi, HD saya adalah reflektor dan strongest sense saya adalah touch. Yang dimaksud touch di sini dalam hal apa saja ya? Lalu profil 51, gimana mengaplikasikannya dalam hidup? Silakan, Cik. Oke. Reflektor ya. Sebetulnya akan lebih membantu kalau saya bisa lihat gate-nya lebih lengkap ya. Tapi touch itu bisa jadi sense-nya ya. Sense-nya itu ya lewat sentuhan, baik sentuhan fisik maupun sentuhan secara energi gitu ya. Dan reflektor itu kan sebetulnya punya kepekaan yang sangat tinggi ya. Karena semuanya putih, terbuka, menyerap gitu kan. Jadi sebetulnya kepekaannya itu bisa sangat dirasakan gitu. Dan di sini itu kepekaannya bisa jadi salah satu yang terkuat adalah dari sentuhan. Cuma memang saya perlu lihat gate secara lengkap gitu ya. Dalam hal apa saja itu bisa dalam interaksi sih ya, bisa dalam interaksi dengan orang, termasuk pada saat kita memutuskan. Nah, ini kan kalau reflektor strategi memutuskannya itu lunar cycle ya. Terus inner authority-nya biasanya non. Berarti kan tergantung apa yang dia amati dari lingkungannya, itu yang diproses selama satu lunar cycle itu sampai akhirnya di akhir siklus itu dia bisa dapat sesuatu yang udah fix sayanya gitu kan. Nah, dari situnya mungkin bisa banyak yang akan bekerja lewat yang tadi ya, lewat hal-hal yang bersentuhan dengan Kak Hasna ya. Cuma balik lagi saya akan perlu lihat chartnya supaya bisa menjelaskan itu dengan lebih customize gitu ya. Terus kalau profil 51 challenge solver, bagaimana cara pengaplikasiannya dalam hidup? Jadi profil itu kan karakter secara gambaran besar ya, bahwa secara gambaran besar karakternya adalah untuk problem solver tadi gitu kan. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Balik lagi, saya akan perlu lihat energi-energi apa yang Kak Hasna punya, karena lewat energi-energi itulah
warna problem solvernya itu keluar gitu. Dimanifestasikan dalam Iya, gate-gate itu ya. gitu lewat gate apa. Nah, itu nanti bisa dihubungkan. Iya, iya, iya. Memang pembacaan human design itu perlu holistik ya. Satu dan lainnya itu kayak puzzle yang perlu dirangkai jadi satu Iya, gitu ya. karena saling berhubungan Yes, dan yes, yes, itu yes, yang yes. membentuk rancangan secara utuh kan. Terus kalau environment marketnya seperti apa, itu akan saya hubungkan ke sensasi tadi gitu ya. Dan si reflektor ini kan sebetulnya sifatnya merefleksikan. Jadi perannya itu adalah merefleksi. Intinya kalau lingkungannya Sehat. sehat, dia akan merasa dirinya juga sehat. Tapi sebaliknya kalau lingkungannya tidak sehat, dia juga akan menjadi tidak sehat. Jadi sebetulnya bisa sangat diamati dari kondisi Tubuh gitu ya. diri, kondisi tubuh di saat berada di satu lingkungan tertentu. Mana yang paling feel good gitu ya, mana yang paling nyaman, ya itulah Tempatnya berada. tempatnya, marketnya tadi gitu. Yes, oke. Seperti biasa lebih lengkapnya Kak Hasna nanti kontak saya aja untuk bisa private sama Cirusi ya. Iya. Soalnya human design tuh harus direlate sama kehidupannya sendiri ya, Ci ya. Iya. Dan iya, kalau lihat energi-energinya bisa jauh lebih kayak ya tadi ya, bisa lebih tahu oh ini arahnya nanti ke sini gitu, nyambungnya Iya. kemana gitu kan. Oke. Thank you Cirusi. Lanjut Iya, lagi ya, Ci. sama-sama. Yes. Dari Yuda ya, dari Mas Yuda nih. Cirusi, arti incarnation cross, right angle cross of Eden, 36, 6, 11, 12 apa? Dan cara Oke. memaksimalkannya gimana? Nah ini kayaknya Pak Ari yang jawab nih. Enggak lah, Burusi aja. Yang tadi Pak Teddy sama kayak Charles ya, mirip ya, walaupun kita nggak tahu ini sama kayak Ari. Ya. Arti dari incarnation cross, right angle cross of Eden. Dari mana ya menjelaskan ya, karena biasanya panjang. Gini, sebetulnya kita bisa memahami arti dari incarnation cross kalau kita bedah satu persatu 4 energi yang membentuk incarnation cross itu gitu ya. Tapi karena ini waktunya terbatas, saya ambil ringkasannya aja ya. Jadi di sini Eden itu kan taman surga ya. Jadi sebetulnya kalau dianalogikan, orang-orang dengan right angle cross of Eden ini itu dulunya bisa dibilang mereka adalah penghuni surga. Terus entah bagaimana mereka ada pengalaman ketendang keluar gitu ya. Ketendang keluar dari surga sehingga akhirnya mereka turun ke dunia, dan di dunia ini mereka tuh masih merindukan sesuatu yang pernah mereka rasakan waktu di surga gitu. Nah, sehingga sebetulnya perjalanannya di dunia, di kehidupan yang sekarang itu sebetulnya mencari surga versinya sendiri, menemukan itu di kehidupan yang ini. Surganya itu seperti apa? Bagaimana bahwa ternyata surga itu adanya bukan di luar, bukan di atas, tapi adanya di dalam diri sendiri. Nah, kalau kita mau break sedikit, sun-nya dari right angle cross of Eden ini kan 36. 36 itu bicara tentang energi explore dan energi humanity, kemanusiaan. Kita breakdown lagi, kalau kita bicara soal kemanusiaan, menjadi manusia itu sebetulnya adalah ketika seseorang itu sudah bisa melampaui emosi-emosinya. Itu yang membuat dia menjadi manusia karena dia menjadi tuan atas emosi-emosinya. Gitu ya. Jadi kalau belum menjadi manusia tanda kutip, itu shadow-nya adalah turbulence. Turbulensi, di mana dia alih-alih dia melampaui emosi, dia justru malah berada di dalam emosi sehingga akhirnya keseret-seret emosi, sehingga boro-boro surga ya, mungkin hidupnya bisa jadi kayak neraka gitu kan. Tapi sebetulnya begitu dia bisa mengenali energi-energinya tadi ya, si 36 ini bicara tentang apa, kemudian 6-nya itu bicara tentang keseimbangan emosi, sebetulnya potensinya adalah tadi dia mulai menjadi manusia, dia bisa kenal bagaimana melampaui dan mengelola emosinya. Dari situ dia akan keluar potensi diplomasi gitu ya, dan lain-lain dari ketiga energi lainnya. Dan itu yang akan membantu
seseorang ini untuk akhirnya bisa menemukan surganya Iya. gitu. Versinya masing-masing. Versinya masing-masing dari potensi-potensi yang sudah bertransformasi gitu. Oke, Itu intinya. gitu dulu ya Mas Yuda. Ya, itu dulu. Semoga bisa dapat gambaran besarannya ya. Oke. Ya, memang kalau nanti untuk gimana ya, kok kayaknya belum cara transformasinya gimana, ya itu yang kita breakdown adalah dari 4 energi itu. Nanti diamati gitu kan, shadow-nya apa gitu kan, kemudian potensi-potensinya apa. Itu dihubungkan ke pola-pola atau pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi. Biasanya ada relasi, ada pelajaran di situ yang bisa diambil. Ya, ya, ya. Oke. Thank you, Ya. Cirusi ya. Kita lanjut ya, Ci. Mm-mm. Eh, ini dari Firna ya. Hai, Ya. Ci, incarnation cross-nya left angle cross of revolution. Ya. 494, 14, 8. Ya. Artinya apa ya? Bagaimana cara mengoptimalkannya? Ya, jadi dari keywordnya aja ini udah jelas ya, revolution. Berarti tema hidupnya tuh banyak membawa energi-energi perubahan, gitu kan. 49-nya sendiri itu adalah energi perubahan, gitu kan. Dan apa? Bagaimana cara mengoptimalkannya? Balik lagi, kita akan perlu breakdown nih 4 energi ini bicara tentang apa. 49 itu bicara tentang revolution, tapi nih ya, kalau kita lihat di sini ya. Nih, 49 adanya di sini ya. Nah, adanya di solar plexus. Solar plexus itu bicara tentang emosi. Gitu. Nah, berarti salah satu yang perlu disadari, dikenali kecenderungannya untuk mengoptimalkan energi 49 ini adalah gelombang emosinya. Bagaimana perubahan yang dibawa itu datangnya dari emosi yang jernih gitu. Jadi perubahan itu kan bisa ada dua ya. Kalau dia nggak jernih secara emosi, mungkin ada ego atau disampaikannya dengan gelombang emosi yang up and down, bisa jadi itu revolusi yang menimbulkan kerusuhan gitu ya. Karena mungkin ada paksaan gitu ya, atau ada emosi-emosi lah gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau 49-nya ini dikelola gitu, emosinya dijernihkan, dikontemplasikan, sehingga akhirnya sebetulnya nanti akan bisa mengenali perubahan yang dibawa itu untuk apa sih? Apakah untuk ego atau untuk kebaikan bersama gitu. Biasanya nanti akan mulai mengarah ke perubahan-perubahan yang bijaksana gitu. Bukan karena sekedar mau ngebelain ego, tapi karena perubahan itu ternyata perlu gitu. Dan nanti begitu emosinya dikelola, cara-cara untuk menyampaikan perubahan itu, biasanya kan perubahan itu berkaitan dengan resisten kan, sesuatu yang baru itu pasti akan ketemu resisten. Bagaimana menyikapi resisten itu secara bijak sehingga akhirnya tidak menimbulkan perpecahan, tapi justru bisa membawa ke arah yang dituju tadi gitu. Nah itu baru dari satu tuh, dari 49. Nah dari 4-nya nanti ada lagi cara untuk kita kenal bagaimana mengoptimalkan energi itu. Tapi intinya left angle cross of revolution dari 494 sama 148 ini itu bicara tentang perubahan yang dibawa dari energi yang paham betul perubahan ini tentang apa, dibawanya dengan kasih, sehingga perubahannya itu yang tadi ya, bukan datang dari ego. Dan 14.8-nya itu bicara tentang bahwa dalam membawa perubahan ini sumber dayanya itu akan disediakan. Jadi Kak siapa tadi namanya? Kak Firna itu nggak perlu gimana ya, nanti saya perlu ini, nah itu nanti akan disediakan gitu ya, sumber dayanya akan disediakan. Dan 8-nya itu bicara tentang Kak Firna tuh benar nggak sih namanya Kak Firna ya, itu Ya, perlu betul, Ci. dalam membawakan perubahan itu perlu menjadi diri sendiri yang otentik, karena energi 8 tuh bicara tentang style, tentang keunikan, keistimewaan, sehingga begitu itu nanti 4 energi itu
kombinasikan, itu akan keluarlah cara-cara membawa revolution yang otentik sesuai warnanya Kak Firna. Gitu. Oke. Kak Firna nanti kalau misalkan cek human design komplit sama Cirusi nanti dicetakin satu buku. Iya, iya, Ada iya. nggak contohnya Pak Ari? Ini buku Ya. saya nih. Ini buku buku manual book saya nih. Jadi seru memang bacanya ya, kayak baca apa ya? Seringkali saya bilangnya tuh kayak kalau saya baca Harry Potter tuh itu ceritanya Harry Potter gitu ya. Cuman kalau ini tuh ceritanya saya gitu. Seru, seru. Jadi ada satu buku ini lengkap banget incarnation cross gate-gate-nya segala macam untuk yang complete version ya, Bro Charles ya. Iya, jadi Kelihatan satu loh. buku itu isinya tentang satu orang itu ya, jadi bukan Yes, secara umum. betul betul. Ya, Ini jadi isi beda-beda. setiap Satu buku, isi setiap Hmm. orang bukunya lain-lain. Makanya Rusi buatnya ada waktunya ya, perlu lama ya. Iya. Karena dia nulis Ya. buku banyak orang ya. Karena kalau Cirusi tuh bikinnya dia bikin sendiri ya, bukan Satu-satu, iya. iya satu-satu, personal banget. Iya. Berdasarkan kesadaran saya ya. Iya, iya. Ya, ya, ya. Lanjut ya, Ci. Oke, udah mau 9:30, kayaknya batasin sampai 9:30 kali ya. Yes, yes, Oke, yes. kayaknya masih Biar banyak nggak ya kemalaman film kita ya. ya. Dari Anita ya, Anita dulu nih. Ini nanyanya agak beda nih, ini menarik Ci. Tentang, Oke. permisi Kak izin bertanya, kalau gate 55 di Abundance, 55.4 hitam di North Node, dan 55.6 merah di North Node, itu konsep berkelimpahannya bagaimana ya Kak? Apa harus bermindset berkelimpahan atau bagaimana? Ya, jadi North Node itu yang mana, Ci? North Node itu yang, sorry, bentar. Iya. Ya. Yes. Ini yang hitam, yang punyanya Kak Anita itu yang hitam itu yang ini, ya, di personality. Ini yang merah ya. Yuk lanjut. Yang merah, oke, 55 ya. Berarti kan 55 merah. Oh ya, oke. Jadi konsep berkelimpahan dari gate 55 itu betul, gate abundance. Ada juga yang menyebutnya gate of spirit. Ada lagi yang menyebutnya gate of freedom. Ya, jadi berkelimpahan di gate 55 ini sebetulnya bicara tentang rasa kebebasan di dalam diri kita. Nah, ketika kita bicara kebebasan, maka berarti kita berdaulat penuh atas diri kita. Nah, karena shadow-nya dari gate 55 ini adalah victimization. Jadi menjadi korban, justru nggak merdeka gitu ya. Jadi yang perlu disadari adalah apakah ada entah kejadian-kejadian, pola-pola gitu ya, yang mungkin tanpa sadar selama ini kayak menghambat rasa merdeka itu loh dari dalam dirinya. Atau sering menjadi korban, merasa Iya, menjadi korban. merasa menjadi korban, kayaknya merasa hidup ini kok saya hanya jadi korban dari lingkungan, misalnya korban dari apa gitu ya. Sehingga kalau kita masih menjadi korban, artinya kita tidak merasa ya, kita merasa tidak punya kendali, tidak punya daya gitu. Sehingga akhirnya keberlimpahan itu kan jadi sesuatu yang mustahil ya, karena kita aja masih jadi korban akan sesuatu gitu. Jadi yang perlu dikontemplasikan, yang perlu dicoba dikontemplasikan adalah perasaannya. Bagaimana bisa bertransformasi dari perasaan sebagai korban, bertransformasi ke kesadaran bahwa saya ini berdaulat, saya ini merdeka. Saya ini punya kebebasan untuk menjadi diri saya, untuk membentuk hidup saya, untuk mencipta diri saya. Nah, ketika sudah ada kebebasan itulah, itu yang menarik mindset keberlimpahannya. Itu. Ya, ini kalau di sesi lanjutannya Human Design, di Individuation Journey, cara bertransformasinya berhubungan dengan banyak luka nanti nih ya. Bisa jadi, tergantung ada di mana ya? lingkaran apa ya. Yes. Tapi intinya gitu ya. Begitu ya. Oke. Keberlimpahannya berhubungan dengan rasa merdeka, rasa bebas tadi. Yes. Oke, thank you Chelsea. Nah ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Hasna ya.
Oh iya, Kak Rusi dan Kak Ari, setelah kalian mengerti tentang human design dan menjalani hidup selaras dengan HD-nya, apa saja dampak yang dirasakannya? Mau kamu? Kamu dulu. Silakan Ibu dulu. Ya, buat saya pribadi ada banyak hal-hal yang akhirnya saya berani lakukan. Setuju. Karena dari dulu saya itu ternyata begitu saya mengenal human design, saya menyadari bahwa saya sangat terkondisi oleh lingkungan. Ya. Dari saya kecil bahkan sampai saya besar, saya itu selalu ngikut arahnya orang, ngikut apa yang kata orang bagus, dan saya akhirnya sadar bahwa selama berapa puluh tahun saya hidup, saya itu tidak pernah mengikuti diri saya sendiri. Ada banyak hal dari diri saya yang saya abaikan, yang saya pendam, yang saya kubur karena saya menganggap itu tidak berharga. Karena apa? Karena sekeliling saya nggak ada yang begitu gitu. Iya, Jadi iya. kayak lain sendiri gitu kan. Nah, begitu saya mengenal human design, saya mengenal kecenderungannya, potensinya, shadow-nya, saya jadi bisa melihat peta lebih jelas sih tentang pola-pola dalam hidup saya. Kenapa saya mengalami ini? Kenapa saya ada di sini sekarang padahal mungkin bukan ini yang saya mau gitu kan. Itu ternyata saya mengenali, oh semua itu tarikan saya sendiri sebetulnya karena ternyata ada shadow-shadow yang saya punya. Kemudian ada yang tadi ya, saya tidak percaya pada potensi saya sehingga selama ini saya tidak pernah berani mengikuti diri gitu dan akhirnya dampaknya sebetulnya yang pertama adalah ya tadi saya mulai berani percaya lagi terhadap diri saya mulai berani mengikuti apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, saya mulai berani percaya dengan cara-cara hidup yang selaras dengan saya, tanpa rasa bersalah. Jadi, itu sih. Ada banyak hal yang sekarang saya bisa lakukan dan saya jadi dengan firm bahwa, oh ini saya gitu. Dan itu sih mungkin ya dampaknya. Kalau saya pribadi, saya agak berbeda sama Rusi ya jalan hidupnya. Kalau saya dari dulu memang over PD. Jadi Ya, saya makanya ngelakuin dia yang narik-narik saya. saya over PD ngelakuin apapun yang saya mau lakukan. Cuman sayangnya dulu karena dulu saya melakukannya dengan menabrak inner authority saya. Jadi apa-apa diambil, jadinya banyak keputusan-keputusan yang blunder gitu ya. Nah, akhirnya dengan human design ini saya jadi tahu, oh oke, ada hal-hal yang memang saya tidak perlu lakukan, ada hal-hal yang memang saya ambil gitu ya. Dengan satu fitur aja yang namanya inner authority itu ya, dengan mengikuti inner authority aja, itu banyak keputusan-keputusan yang jauh lebih mudah, jauh lebih enteng, jauh lebih plong dalam menjalaninya. Dan hasilnya itu jauh lebih nyaman aja menjalaninya. Itu baru satu fitur. Ini saya lagi jalan di Pandu Rusi, di perjalanan selanjutnya setelah human design, itu juga sama. Kalau buat saya pribadi, perjalanan selanjutnya setelah human design ini, saya bisa nemuin luka-luka apa ya, luka-luka utama saya dalam hidup saya sekarang, namanya core wound itu ya. Dan begitu ketemu dan itu dilepaskan, wah itu rasanya sih menarik lah ya. Gitu. Iya, dan ada banyak yang tadi ya, ada banyak shadow, banyak PR yang makin kelihatan. Kalau dulu saya bertanya-tanya, kenapa ya kok saya begini gitu. Tapi dengan human design kayak jadi makin jelas, oh ini dari ini saya. Oh, ini dari ini saya. Jadi kayak makin tahu apa yang perlu saya selesaikan. Yes. Gitu. Masih on proses ya, masih jalan. Betul, masih jalan. Masih jalan. Sama, saya juga masih jalan, makanya kita bikin lompatan hidup. Iya, dan Teman teman seperjalanan. seperjalanan. Iya, karena setiap Kamis itu kita kan bikin komunitas namanya Lompatan Hidup. Setiap hari Kamis jam 19.30 tuh kita ada webinar. Jadi kita bahas-bahas hal-hal macam-macam ya, Ci, tentang human Hal-hal yang design, kita luka temukan di batin, mental sepanjang health, perjalanan ya. hal-hal yang ditemukan sepanjang perjalanan. Karena tema-temanya yang kita bikin itu juga tema-tema perjalanan kita ya. Iya, betul. Yang kebetulan mungkin relate sama teman-teman juga gitu yang ngalamin. Benar. Gitu. Nah, ini ada beberapa teman yang nanya mau konsultasi gimana caranya. Kalau mau nanti WA aja ke saya udah tulis nomornya di chat ya.
Jadi Iya. nanti saya jelasinnya via WA aja. Iya. Oke. Nanti Kalau di tanya sini, Bro Charles habis ini ya. ya kalau di sini satu-satu kepanjangan nanti kita sampai sahur. Beliau lagi menjalani misi jiwanya kok. Explanation. Right angle cross of explanation ya. Ya, Untuk menjelaskan ya Bro Charles ya. iya, tenang aja. Iya. Ini kayaknya 2 pertanyaan terakhir ya, Ci, karena kita Boleh. batasnya sampai 9:30 ya, supaya teman-teman juga bisa istirahat Boleh. ya. Oke. Ini dari Bu Agnes deh sama Mas Faruk nih. Ini kebetulan sama nih. Iya. Profilnya 13. Oke. Kalau Iya. Bu Agnes sebenarnya udah pernah konsul nih, nanti link rekamannya kan sebenarnya udah pernah saya kasih, ntar bisa lihat lagi. Ya, setiap Iya. konsultasi itu direkam, nanti rekamannya bisa diputar ulang ya. Cuma memang Iya. waktu iya benar-benar. Iya, Oke. oke. Arti ini dari type-nya ya, Bu Agnes ya, type sama profile ya. Type-nya manifesting generator. Secara general, secara singkat, manifesting generator itu adalah tipe energi yang punya kombinasi dengan speed, kecepatan. Jadi makanya saya sering bilang istilahnya tuh pasukan khusus ya kalau manifesting generator, karena energinya ada dan speed-nya ada gitu. Dan manifesting generator yaitu intinya dia multitasking gitu ya, sangat bisa untuk mengerjakan lebih dari satu hal dengan baik gitu kan. Terus kalau itu ya paling itu ya MG ya, Iya. manifesting generator. Oke, terus kemudian kalau profil 1-3-nya, 1 itu investigator, 3-nya adalah martir atau experiential. Jadi secara sadar, 1-nya itu investigator, itu bicara tentang profilnya itu memang profil kreativitas gitu ya. Dan kreativitas itu kan biasanya dia akan mencari gitu ya, mencari investigasi gitu ya, sampai ketemu satu dasar atau suatu fondasi yang menurut orang ini itu sesuatu yang aman gitu, sesuatu yang jelas gitu, sehingga akhirnya dia fix terhadap apa yang akan dia lakukan. Jadi memang investigator tuh ngulik, dia akan yaitu investigasi gitu. Tapi secara tidak sadarnya, secara unconsciousnya, profilnya adalah 3. Experiential kan trial and error ya. Belajarnya dengan cara trial dan error tadi, explore. Nah, jadi sebetulnya kalau digabungkan, kelihatannya 2 ini bertolak belakang ya. Yang satu sangat rapat saringannya, sehingga harus ngulik dulu baru sampai merasa aman gitu ya. Sedangkan yang 3-nya itu dia maunya explore gitu. Nah, sebetulnya secara kombinasi profil 1-3 ini orangnya biasanya selalu terdorong untuk membuat segala sesuatu tuh lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna gitu ya. Jadi selalu upgrade, selalu update gitu. Nah, dalam dia melakukan itu di mana? Dia melakukan itu di hal-hal yang dia sudah temukan tadi, temukan fondasinya gitu. Nah, jadi kalau untuk 1-3 diseimbangkan saja antara kapan saringannya agak dibuka gitu ya, supaya explore kemungkinan hal-hal yang bisa dieksplor itu datang, tapi tetap balik lagi dengarkan inner authority, ikuti strateginya, sehingga antara investigasi dan antara trial and error-nya itu bisa dituangkan dua-duanya ke hal yang tepat gitu. Yes. Oke, ini Cirusi pertanyaan terakhir ya. Ini aku pilihin aja nih salah satu pertanyaan yang menurutku cukup umum buat dijawab ya. Jadi relate ke semua orang nih mungkin. Dari Kak Via ya. Berarti human design ini berhubungan erat dengan latar belakang kehidupan seseorang ya, Ci. Dan berhubungan erat dengan psikologi seseorang. Nggak tahu. Mana coba. Bawah, Ci. Bawah. Agak bawah. Dari Via. Dari Kak Via, bentar. Belum ketemu. Ya, aku ketik ulang aja di paling bawah ya. Oh, ini. Berarti iya. Betul sekali. Jadi
sebetulnya benar, kita itu bisa mendapatkan manfaat banyak dari human design ini ketika kita banyak melakukan kontemplasi ke kehidupan kita, Betul. ke pengalaman-pengalaman yang sudah lewat gitu ya, ke yang saat ini. Itu human design ini akan banyak memberikan apa ya? Memberikan gitu ya. Oh, Tiba-tiba ada gitu. Kenapa udah nyala saya ya, lampu nyala. Gitu. Oh ini toh kenapa saya tuh punya pola hubungan kayak gini sama pasangan misalnya, atau sama orang tua, Iya. atau sama anak. Sama Oh duit. iya, sama duit, Iya. sama pekerjaan gitu ya. Oh ternyata ini kecenderungannya kenapa saya punya ini. Karena gini, eh, segala sesuatu di dunia ini sebetulnya itu adalah tarikan yang di dalam Ya. ya. Kalau kita mungkin sudah pernah dengar quote dari Buddha yang sangat terkenal, what we think we become, what we feel we attract, what we imagine we create. Berarti semuanya itu tergantung dari apa yang kita think, feel, sama imagine kan. Nah, sedangkan apa yang kita think, apa yang kita feel, apa yang kita imagine itu sangat berhubungan dengan pola-pola di dalam DNA kita, yaitu energi-energi ini yang ditunjukkan oleh human design. Sehingga akhirnya kita sekarang jadi tahu gitu, kenapa saya menarik peristiwa ini. Oh, saya menarik peristiwa ini karena saya punya bibit yang belum selesai. Bibitnya apa? Biasanya itu yang bisa kita lihat dari shadow-shadow kita. Betul. Nah, menariknya berarti kalau semuanya itu tarikan yang di dalam, berarti kalau kita menginginkan perubahan di kehidupan di luar diri kita, berarti kita punya jawabannya sekarang. Karena ternyata semua jawabannya itu ada di dalam rancangan diri kita. Mana yang masih di level shadow, mana yang sudah bisa bertransformasi. Nah, sebetulnya ketika kita mulai mengenali ya, shadow-shadow kita, kecenderungan pola-pola kita, itu sebetulnya di saat itu kita jadi mulai bergeser menjadi pencipta. Kalau sebelumnya kalau kita belum sadar, berarti kan kita dikendalikan oleh pola-pola itu kan. Kita sebagai orang yang ada di dalamnya gitu. Tapi begitu kita sudah mulai melihat bahwa oh ternyata saya punya pola ini, itu kita sudah ada di luar program itu dan kita punya kendali untuk mulai ngotak-ngatik program itu. Dan di saat itu kita menjadi pengamat sekaligus mulai bisa menciptakan hidup kita yang tadi dengan sadar. Dulu mungkin kita mencipta gitu kan, tapi menciptanya melalui ketidaksadaran, melalui program-program yang sudah install ke kita gitu kan. Tapi dengan human design ini kita jadi bisa mulai sadar terhadap apa yang sudah terinstall, mulai sadar bagaimana kita bisa mengubah, kenapa ada seperti itu kayak mulai kebuka gitu satu-satu, dan akhirnya kita mulai punya kendali untuk memprogram ulang. Nah, kali ini kita bisa memprogram ulangnya dengan keselarasan dengan diri kita gitu. Itu sebetulnya ujung akhirnya ya. Ketika seseorang memanfaatkan human design ini, ujung akhirnya adalah dia balik lagi selaras sama dirinya, sehingga akhirnya dia bisa mencipta sesuai apa yang dia punya di dalam dirinya dengan kesadaran sebagai dirinya itu gitu. Oke, mantap, sudah merangkum sebagai kesimpulan juga ya untuk malam ini. Iya, ya. Jadi Bro Charles nggak usah nanya lagi sebagai penutup apa ya. Ya, jadi Enak ya, Mas? sudah, emang kalau udah selaras gitu ya. Flip-flop, ya. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih untuk yang sudah hadir ya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang masih belum terjawab. Kalau misalkan masih butuh diskusi, bisa WA ke saya ya. Di nomornya saya sudah tulis di situ. Dan pengumuman untuk teman-teman juga bisa kunjungi website lompatanhidup.com ya. Saya tulis di situ ya, walaupun nggak nge-link tapi nggak apa-apa. Lompatanhidup.com, buka aja di situ. Di situ teman-teman bisa lihat kurikulum apa aja yang ada di Lompatan Hidup. Terus juga teman-teman juga bisa buka channel YouTube-nya Lompatan Hidup. Jadi buka YouTube, search-nya langsung Lompatan Spasi Hidup. Nah, itu ada playlist, kita udah bikin sekitar hampir 70 episode bahas human design semua.
Jadi bahas dari light and shadow, energi, terus kayak tadi yang dibahas tentang tentang cakra ya, tentang center, profile, type itu semua udah dibahas di channel YouTube-nya. Jadi terus kita juga ada grup WA khusus ya. Jadi grup WA itu dibikin satu arah aja khusus untuk kita sharing materi-materi human design. Jadi setiap hari akan dibagikan materi human design di grup WA itu. Jadi grup WA-nya tenang aja, nggak bakal berisik. Enak belajarnya di situ ya. Sudah saya atur sedemikian rupa. Karyanya Bro Charles. Ya. Iya. Betul Jadi sekali. itulah kolaborasi kita ya. Yes. Jadi itu aja teman-teman. Terima kasih sudah hadir untuk malam hari ini. Jika ada yang Terima masih kasih. mau diskusi, silakan WA saya. Saya mungkin ketik lagi ya. Ya. 1805. Dah. Terima kasih. Terima Selamat kasih malam, selamat semuanya, istirahat. teman. Terima kasih Terima kasih semuanya, Charles. Terima Bro kasih teman-teman. Charles. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Cerusi. Semoga bisa bertemu di private consultation-nya Rusi atau di Cek human design ya. complete version-nya Rusi ya. Ya. Terima kasih. Terima Selamat kasih malam. semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Saya izin end meeting ya. Terima kasih.